Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah amma ba'du. Para pemirsa di rumah, hari ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, yang mana pada ayat di atas, pada ayat 185 surat Al-Baqarah tersebut, Allah memfirmankan bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Maka dari itu marilah kita tingkatkan ibadah kita di bulan suci ini dengan cara salah satunya adalah membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran." Utama-utamanya atau paling afdolnya ibadahnya umatku adalah membaca Al-Quran. Ajaib bukan Al-Quran? Ya, karena membaca Al-Quran termasuk ibadah. Al-muta'abbadu bitilawati. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna kitab suci sebelumnya, baik dari kitab suci Zabur, Taurat, Injil, dan disempurnakan di dalam kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quranul Karim. Diterangkan oleh Rasul, ibadah yang paling utama untuk umatku adalah membaca Al-Quran. Mengapa? Karena banyak keajaiban di dalamnya, keistimewaan Al-Quran, keistimewaan membaca Al-Quran itu lebih banyak daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Karena ibadah dari membaca Al-Quran, karena ibadah dari membaca Al-Quran itu bisa dari mata, bisa dari hati, dari pikiran kita, dari mulut kita, dan banyak dari organ tubuh kita. Dari mata kita memberikan kesempatan kepada mata kita untuk selalu beribadah kepada Allah dan tidak selalu memandang sesuatu yang tidak bermanfaat, yang sia-sia, apalagi yang mendatangkan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Dengan membaca Al-Quran kita bisa memberikan kesempatan kepada mata kita untuk beribadah, untuk beristirahat dari sesuatu yang tidak baik. Kemudian dari mulut kita, dengan melantunkan Al-Quran, kita bisa beribadah, kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari hati kita akan lapang. Kalau kata Rasulullah SAW, hati seorang manusia itu seperti besi, yang mana setiap harinya jika tidak membaca Al-Quran akan berkarat dan bertambah karatnya. Ketika membaca Al-Quran, maka karat itu akan hilang. Kemudian ibadah pikiran. Pikiran kita agar tidak selalu memikirkan sesuatu yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, apalagi pikiran-pikiran yang buruk, maka pikiran kita harus diistirahatkan dengan cara membaca Al-Quran, bertadabbur, tafakkur dari isi yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Marilah kita tingkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Baik paham maknanya ataupun tidak paham maknanya, itu semuanya dapat pahala. Karena Al-Quran al-muta'abbad bitilawatah. Al-muta'abbad karena Al-Quran al-muta'abbadu bitilawatihi. Dari sini kita belajar bahwa Al-Quran adalah ibadah yang paling utama. Di bulan suci ini, setiap harinya kita baca 1 juz, maka dalam 1 bulan insya Allah kita akan khatam untuk 30 juz. Lebih baik lagi kita hatamkan dua kali hataman.
yaitu dengan cara satu hari membaca 2 juz. Pemirsa di rumah, membaca Al-Quran itu banyak keutamaannya. Dan orang yang membaca Al-Quran itu ada 4 golongan. Golongan yang pertama, orang mukmin atau orang muslim yang membaca Al-Quran itu diibaratkan seperti buah. Buah yang manis dan harum aromanya. Itu orang muslim, orang mukmin yang membaca Al-Quran. Golongan yang kedua adalah orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran. Itu ibarat buah yang manis tapi tidak harum aromanya. Kemudian golongan yang ketiga, orang fasik, orang yang tidak mukmin, orang yang tidak muslim tapi suka membaca Al-Quran. Itu ibarat buah. Itu ibarat buah yang harum aromanya tapi pahit rasanya. Dan golongan yang keempat, yang terakhir, yang mana kita semua mudah-mudahan tidak termasuk di golongan ini, adalah golongan orang fasik yang tidak suka membaca Al-Quran. Yaitu diibaratkan seperti buah yang pahit rasanya dan busuk aromanya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua termasuk golongan yang pertama, yaitu orang muslim yang suka atau cinta untuk membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.